Pasca Otto Hasibuan akan mengajukan berbagai upaya hukum, Edi Darmawan Salihin, ayahanda mendiang Mirna Salihin, baru-baru ini kembali muncul ke hadapan publik. Ia tak disangka-sangka Edi Darmawan Salihin secara mengejutkan meminta maaf kepada Otto Hasibuan lantaran kata-kata kasar yang sempat ia lontarkan beberapa waktu lalu. Tidak hanya itu, Edi Darmawan Salihin juga akhirnya secara eksklusif membongkar dan memberikan bantahan atas novum atau bukti yang selama ini diduga disembunyikan oleh dirinya. Maka inilah 5 bantahan tegas Edi Darmawan Salihin atas tuduhan pihak Jessica Wongso versi Cumi Top 5. Setelah sempat berselisih dengan Otto Hasibuan, Edi Darmawan Salihin, ayahanda mendiang Mirna Salihin, baru-baru ini secara terbuka meminta maaf kepada Otto Hasibuan atas perbuatan yang kurang menyenangkan yang pernah ia lakukan sebelumnya. Namun, permintaan maaf tersebut justru menyisakan tanda tanya besar publik, lantaran permintaan maaf Edi Darmawan Salihin muncul setelah Otto Hasibuan membeberkan serangkaian upaya hukum yang akan diajukan ke penegak hukum. Lantas, apakah permintaan maaf ayahanda Mirna Salihin itu benar-benar tulus? Ataukah ada sesuatu yang membuatnya terpaksa untuk melakukan itu semua? Pertama, saya mau izin dulu minta maaf ke Otto Hasibuan. Setelah saya pikir-pikir, ternyata lawyer Otto Hasibuan ini, Bapak Otto Hasibuan, itu orang baik. Meskipun saya suka ngomong-ngomong yang kurang baik terhadap beliau, tapi beliau nanggapinya luar biasa. Senior banget. Saya mohon maaf dalam hal ini, Pak Otto, maafin saya. Meskipun saya lebih tua dari Pak Otto lah umurnya. Cuman saya jadi malu seorang Pak Otto bisa memaafkan saya hal-hal yang saya ngomongnya tidak pantas. Dan hari ini mungkin terakhir saya keluar, kalau bisa terakhir lah, jangan ditambahin lagi nih ya. Saya mau minta maaf sama Pak Otto. Izinkan maaf saya supaya Pak Otto bisa memaafkan saya. Dituding menyembunyikan novum atau bukti dari kasus kopi sianida sejak 7 tahun lalu, Edi Darmawan Salihin akhirnya angkat bicara menepis tudingan tersebut. Ya, menurut pengakuannya, bukti yang beberapa waktu lalu ia sebutkan itu sebenarnya tidak disimpan olehnya, melainkan tersimpan di Kepolisian Republik Indonesia. Dan mengejutkannya, Edi Darmawan Salihin menyebutkan jika bukti tersebut dikeluarkan, maka Jessica Wongso bisa divonis hukuman mati. Itu sebetulnya bukan barang saya, atau saya ngumpetin data dari digital forensik. Itu pada saat 2016 itu kita ketemukan itu dengan rentetan data-data visual lainnya ya. Itu hanya dari belakang saja, yang dari depan nanti ada tapi masih ketutupan box, tapi gerakan pixelnya ada. Begini, itu bukan kita punya, itu untuk dua keperluan. Satu, AFP, Australian Federal Police, dan Kejaksaan waktu P21 Pak Krisna Mukti. Itu sampai bawah itu cuma ditunjukin aja, jangan dipakai, karena ini berkaitan dengan korps kepolisian ya. Kalau sampai cedera janji kita terhadap AFP, berbahaya sekali ya, karena kita sudah tanda tangan. Waktu itu ada perwira lah, saya nggak perlu sebut nama-nama sekarang ya, perwira di sana yang datang waktu itu 4 orang investigasi, dan kita dapat beberapa hal juga yang kita skip ya. Kalau kita buka semua klien Pak Otto, nanti Jessica Wongso itu bisa dihukum lagi.
Pasca kasus kopi sianida kembali viral, otopsi jenazah Mirna Salihin hingga kini masih menjadi perdebatan publik. Setelah simpang siur soal otopsi menurut pihak Jessica Wongso dan pihak Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin pun kembali menegaskan fakta yang sebenarnya. Maka seperti inilah bantahan Edi Darmawan Salihin soal otopsi Mirna Salihin. Nah, terus otopsi. Otopsi memang bukan part ya. Jadi bagian bawah sudah selesai. Diambil semua isi-isinya ya. Ketemu cyanida 0,2. Betul, tidak mematikan. Tapi asal Pak Oto ketahui, izin Pak Oto, saya minta maaf kalau saya salah. Dia minum itu kurang lebih 20-25 gram cyanida yang saya bilang anak gajah mati itu benar. Jadi biru semua dia udah, nggak tahu dah itu racun apa kali itu dari langit mana. Tapi menurut krim plat krim itu cyanida gitu. Nggak tahu ya kalau dia jadinya jadi hitam begitu. Ya saya ngomong apa adanya, nggak mau nambahin, nggak mau kurangin. Tapi kalau muka merah itu saya ketemu dari pembantunya, adiknya Lulu Santi, istri saya. Cairan lambung, itu cairan lambung saya minta ke dokter yang di mana itu rumah sakit Abdi Waluyo. Kemudian kita periksa, diketemukan juga cyanida banyak. Cuma kita skip juga itu di Polri. Kenapa? Kalau enggak kan bisa hukuman mati, ya kan? Nah, supaya Pak Oto ketahui itu. Maaf Pak Oto. Usai meminta maaf kepada Oto Hasibuan, Edi Darmawan Salihin juga mengungkapkan kekagumannya kepada Oto Hasibuan dalam membela kliennya Jessica Wongso. Namun, Edi Darmawan Salihin juga memberi pandangannya mengenai kemungkinan jalan yang tengah ditempuh oleh Oto Hasibuan untuk memperjuangkan keadilan Jessica Wongso. Maka, seperti inilah pernyataan Edi Darmawan Salihin. Pak Oto, saya kagum lah sama Pak Oto ya, bisa membuat acara seperti itu, berdoa bersama. Saya ucapin selamat, semoga Pak Oto bisa dapat jalan ya ke PK. Tapi saya rasa sih udah nggak ada jalan karena itu sudah inkrah. Yang terakhir sampai Hakim Agung itu Artijo Alkostar itu benar-benar dia membaca dengan sangat simpel. Dengan disaksikan Kapolri waktu itu, dia bilang kalau bicara sama hakim senior itu jadi lebih mudah semua. Satu, pembawa kopi, pembuat kopi itu semuanya udah nggak ada kaitannya sama Mirna. Yang ada kaitannya sama Mirna adalah Jessica Wongso sendiri, di situ sendiri. Apalagi dengan data-data yang lain-lain nih, yang berentet nih, ya. Cuma kita nggak berani keluar, tetap itu dihukum mati ntar sama dia kan killer itu. Jadi waktu itu Pak Tito kan itu baik ya Kapolri, udah jangan. Kalau kita udah janji sama Australia tidak dihukum mati ya jangan. Terus nanti juga setuju, jadi akhirnya kita simpen dulu. Nah ini kan udah inkrah 20 tahun, ya saya buka lah itu benar-benar ada itu barang dan ada buntutnya, rinciannya. Secara mengejutkan, Edi Darmawan Salihin mengungkap mengenai rahasia psikologis yang dialami Jessica Wongso selama ini. Meski tak secara gamblang, ayahanda mendiang Mirna Salihin itu menyebut keanehan Jessica Wongso yang 7 tahun lalu mendekam di sel tikus. Lantas, dari manakah Edi Darmawan Salihin mengetahui fakta tersebut? Saya juga mohon maaf sama ibunya Jessica. Ibu mungkin nggak tahu anaknya ini berperingai seperti itu. Kalau saya jelasin nanti ibu lebih nangis lagi. Siapa Jessica? Ya, saya dapat itulah informasi dari Australia segala macam. Jadi, tapi saya nggak mau membuka aib ini ya. Apalagi keluarga ibu punya urusan itu si Jessica itu. Coba ibu bayangkan deh,
Orang dihukum seminggu aja kuatnya? Nggak kuat. Jessica di Celtic katanya berbulan-bulan dengan tenang dia menghadapinya, nggak ada masalah. Itu mesti tanda tanya besar.